Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari juz Amma, dan kita masuk pada ayat 110 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi ataupun Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka saja. Katakan kepada mereka, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kalian orang-orang yang benar. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kita masih bicara seputar kisah-kisah Bani Israel. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang semangatnya orang-orang Yahudi atau Nasrani untuk memurtadkan kita kembali, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan kepada orang-orang yang beriman agar jangan mau mengikuti seruan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan ibadah kita. Salah satunya adalah ayat ini, aqimus sholata wa atu az-zakata. Tegakkan salat dan tunaikan zakat kepada para mustahiknya, tentu pada orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu apa makna daripada iqamatus shalah di sini? Ulama membedakan dalam bahasa Arab kalimat ada'us shalah dengan iqamatus shalah. Melaksanakan salat dan kalimat menegakkan salat itu beda. Lalu apa bedanya? Sebagian ulama mengatakan kalau yang dimaksud melaksanakan salat saja gitu ya, maka hanya sekedar salat saja, yang penting melaksanakan. Terkadang ketika pelaksanaannya ya ada yang semangat, ada yang malas, ada yang khusyuk, ada yang tidak, ada yang mendatangkan wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, ada pula yang tidak. Makanya bahasa Quran tidak hanya sekedar melaksanakan sholat, tetapi menegakkan sholat. Lalu apa kalimat menegakkan sholat itu? Menegakkan sholat itu, kata ulama, al-jam'u bainal khusyu'i fis salati wal muhafadhati 'alaiha fi awqatiha.
Maksud menegakkan solat adalah menggabungkan dua perkara. Pertama khusyuk, dan yang kedua bukan hanya sekedar menjaga khusyuknya solat, tapi juga menjaga waktu-waktunya solat. Kemudian lebih daripada itu juga mendatangkan seluruh rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, dan juga sunnah-sunnahnya. Lah itu disebut iqamatus shalah, menegakkan salat. Artinya kalau salat belum khusyuk berarti belum sempurna menegakkan. Kalau seandainya salatnya telat-telat berarti belum sempurna menegakkan. Kalau ada yang kurang dari rukun wajib dan begitu seterusnya, belum dikatakan menegakkan salat. Jadi menegakkan salat poinnya adalah 3. Pertama khusyuk, yang kedua menjaga waktu, yang ketiga menjaga mulai dari rukun, wajib, syarat, sunnah salat, baru orang itu dikatakan sempurna menegakkan salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atuz zakah. Wa atu az-zakah. Dan laksanakan zakat. Maksud laksanakan zakat ini, berikan zakat itu kepada mustahiknya, kepada yang berhak menerimanya. Dan tentu orang yang zakat itu kan ada syarat-syaratnya. Pertama, harta yang ia zakatkan itu memang milik dia, bukan milik orang. Yang kedua, sampai kepada nisabnya. Kalau emas berarti 85 gram, kalau kambing 40 gitu ya, itu namanya nisab. Kemudian juga sampai kepada haulnya, artinya 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Kalau zakat mal 2,5%. Kemudian juga harus dari harta yang halal. Tidak boleh harta haram dizakatkan. Orang dapat togel 1 miliar, tak bisa dizakatkan uang togel. Dan tidak menjadi halal pula walaupun dizakatkan. Sebab kalau seandainya zakat dari hasil judi kemudian menghalalkan uang judinya, maka sama dengan nyuri ayam supaya halal baca basmalah. Kan gitu jadinya ya. Jadi semuanya boleh nanti. Makanya harus harta halal yang dizakatkan. Dan ancaman-ancaman orang yang meninggalkan zakat begitu banyak. Kemudian di sini Allah mengatakan wa ma tuqaddimu li anfusihim wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu sendiri menunjukkan bahwa kebaikan yang kita laksanakan itu bukan untuk Allah. Allah tidak berhajat dengan ibadah kita, tetapi kembali kepada kita. Itu maksudnya. Kita sholat itu untuk kita, kita puasa ya untuk kita juga, kita zakat ya untuk kita. Kembali semua masalah itu kepada diri kita, karena Allah tidak berhajat dengan kita. Jadi kalau semua ibadah kembali kepada kita, ya berarti harus lebih diperbaiki lagi karena maslahatnya kembali kepada kita. Cuman di sini ada bahasa yang indah, adalah Allah mengatakan tajiduhu indallah. Maka apapun dari kebaikan yang kalian kerjakan untuk diri kalian sendiri, tajiduhu indallah, pasti ada pahala di dalamnya. Dari sini ada bantahan kepada orang-orang yang selalu memperolok-olok kebaikan karena sebuah kemaksiatan. Ada orang pakai jilbab tapi mulutnya masih gibah. Gibahnya nggak disalahkan, malah jilbabnya yang disalahkan. Kan begitu orang itu. Ngapain pakai jilbab kalau masih gibah? Lah kok jilbabnya yang disalahkan? Jilbab dapat pahala nutup aurat, gibah dapat dosa, tinggal ditimbang lah, kan begitu. Jangan menyalahkan sebuah kebaikan karena sebuah maksiat. Salahkan maksiatnya, puji kebaikannya.
Masih mendingan dia gibah kan pakai jilbab daripada gibah tak pakai jilbab, pula kuadrat dosanya. Gitu maksudnya ya. Harusnya kan mindset jadi balik gitu ngomongnya. Ini enggak, malah orang disuruh kuadrat dosanya. Daripada kamu pakai jilbab, gibah lagi, copot aja jilbabmu. Itu kan disuruh dosa 2 kali. Sudah gibah dosa, buka aurat pula dosa. Makanya di sini dengan tegas Allah mengatakan di sini bahwa apapun kebaikan yang kalian lakukan, tajiduhu indallah, semua ada pahala di hadapan Allah. Sekecil apapun kebaikan, ada pahalanya. Soal dia berbuat dosa itu urusan dia. Berarti ada perhitungan sendiri dosa dengan kebaikan. Tinggal ditimbang nanti di hadapan Allah mana yang lebih berat. Kebaikan dia ataukah keburukan dia. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang telah kamu kerjakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain bima ta'maluna khabir. Maha mengetahui, maha meneliti, sehingga tidak ada satupun kebaikan yang kecil kecuali pasti dibalas. Makanya dalam ayat yang lain, waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sebiji zarah sekalipun tetap ada balasannya. Makanya Rasul mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun hanya melayangkan senyuman kepada saudaranya. Itu ada pahala di dalam. Walaupun hanya senyum gitu ya. Jadi ketemu kawannya di jalan sambil salaman senyum. Ustaz tak nampak pakai cadar. Allah tahu ibu senyum. Ya. Gak mesti harus ditampakkan gitu. Ini lo aku senyum kemudian dicopot cadarnya. Takut tak percaya pula aku senyum katanya. Allah tahu ibu lagi senyum di balik cadar itu. Sebagaimana Allah tahu juga ibu lagi dongkol sama orang di balik cadarnya kan, ngomel-ngomel kan. Nah, tak nampak Ustaz pakai cadar. Itu semua urusan Allah. Ada pertanggungjawaban masing-masing. Taib. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, apa yang ada teman kalau Mahat yang bawa mobil BS 1758 mau agak digeser karena ada yang menghalangi bayar. Oke. Iya, Mahat yang punya mobil tolong. Yang halangi saja, yang nggak halangi nggak usah, nanti pulang lah. Taib. Allah mengatakan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata maksudnya Yahudi dan Nasrani. Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi ataupun Nasrani. Jadi seolah-olah Yahudi punya surga sendiri, Nasrani punya surga sendiri, Islam punya surga sendiri, kotak-kotak surganya. Kemudian tilka amaniyu, itu semua angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, katakan dalil kalian, bukti kalian kalau kalian punya surga masing-masing, jika kalian orang-orang yang jujur dalam dakwahan kalian. Di sini ada kalimat hudan au nasara. Kenapa orang Yahudi disebut Yahudi? Kenapa pula orang Nasrani disebut Nasrani? Kalau kita melihat Al-Quran, Yahudi dan Nasrani itu diistilahkan dengan ahli kitab. Ahli kitab. Kenapa ahli kitab? Karena Yahudi dinisbatkan kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Adapun Nasrani, mereka menisbatkan diri berpegang dengan Injil yang diturunkan kepada Isa. Makanya dua agama ini disebut ahli kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kalau disebut ahli kitab berarti cuma dua saja. Kalau tidak Yahudi, Nasrani. Kenapa dinasabkan kepada kalimat ahli kitab? Karena orang Yahudi mengklaim mereka berpegang kepada Taurat yang turun kepada Musa, dan Nasrani mengklaim berpegang kepada Injil yang diturunkan kepada Isa. Makanya Al-Quran menyebut dengan sebutan ahlu kitab, ahli kitab. Adapun sebutan Yahudi sendiri,
Sebagian para ulama mengatakan sebutan Yahudi itu secara pecahan kalimat diambil, pertama ada 4 dia, ada pendapat ulama, diambil dari Hawada. Yahudi itu diambil dari Hawada, artinya al-mawaddah, kecintaan. Karena menurut mereka, agama mereka itu dibangun di atas kasih sayang. Walaupun kenyataannya enggak juga. Mereka membantai saudara-saudara kita di Palestina ini. Tak ada kasih sayang, yang ada justru kebengisan saja orang-orang Yahudi itu. Sepanjang sejarah tidak ada sejarah Yahudi itu yang putih, semua hitam. Gimana kemudian mereka menganggap bahwa mereka dibangun di atas kecintaan, diambil dari kata Hawada. Kemudian yang kedua, ada juga Yahudi itu diambil dari kalimat tahawud. Tahawud itu artinya at-taubah, bertobat. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam memperingatkan Bani Israel, maka mereka mengatakan, inna hudna ilaika, kami tobat kepada engkau ya Allah. Sejak itulah Yahudi disebut Yahudi, ketika mereka mengatakan hudna di zaman Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, Yahuda itu diambil dari yatahawud. Yatahawud itu yataharrak, artinya bergerak. Karena mereka kalau membaca Taurat, mereka bergerak lisannya bersama-sama, ya, makanya disebut Yahudi. Tetapi ada juga, dan ini yang banyak dikuatkan para ulama, bahwa disebut Yahudi itu diambil dari Yahuda ibnu Yakub. Jadi salah satu putra Yakub itu namanya Yahuda. Yakub itu kan punya putra berapa? 12. Ya. Dari berapa wanita? Dari 4 wanita. 2 istri sahnya, kakak beradik, Rahil dan juga Lia. Kemudian 2 lagi budak keduanya. 1 budaknya Rahil dan 1 budaknya Lia. Maka lahirlah 12 putra Yakub. Nah, dari 12 putra Yakub itu, di sana ada Nabi Yusuf. Yang jadi nabi kan cuma 1, Nabi Yusuf ya, turunan Rahil. Kemudian adiknya namanya Binyamin. Tapi di sana ada lagi dari turunan Yakub itu namanya Yahuda dan juga Lawi. Seluruh turunan Yahuda itu berhak jadi raja. Jadi Bani Israel, mereka kalau mengangkat raja harus dari nasabnya Yahuda. Siapapun yang ingin jadi raja di tengah-tengah Bani Israel, kalau nasabnya tidak sampai ke Yahuda, tidak boleh jadi raja. Sama dengan kenabian. Karena kita tahu dalam hadis Nabi SAW, inna Bani Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dihantarkan kepada mereka banyak nabi. Setiap nabi mati dihantar lagi nabi yang lain. Nabi meninggal dihantar lagi nabi yang lain. Pokoknya tidak berhenti nabi itu mengalir di tengah-tengah Bani Israel. Lah, nabi yang di tengah-tengah Bani Israel itu semua turunan Lawi. Semua turunan Lawi. Jadi kalau Lawi itu semua turunannya banyak jadi nabi. Jadi kalau nabi biasanya turunan Lawi, kalau raja biasanya turunan Yahuda. Makanya ketika di zaman Nabi Samuel kemudian didatangi oleh Bani Israel untuk dimintai seorang raja yang memimpin mereka untuk berperang melawan Amalek. Mereka mengatakan aslana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, datangkan untuk kami, pilihkan untuk kami seorang raja biar kami perang bersama dia melawan Amalek. Akhirnya dipilihkan oleh Samuel seorang raja namanya Tolut. Ditolak. Ya. Kenapa Tolut ditolak? Karena bukan turunan Lawi, bukan pula turunan Yahuda. Ya, kalau turunan Lawi berarti nabi, turunan Yahuda berarti raja. Ini tidak dua-duanya. Justru dia turunan Binyamin. Binyamin ini saudaranya Nabi Yusuf, satu kandung. Maka mereka tolak. Sudah bukan turunan Lawi, sudah bukan turunan Yahuda, miskin lagi, ditolak. Tapi kemudian mereka yakin setelah Allah mengutus malaikat untuk menerbangkan tabut di hadapan Bani Israel dan diserahkan kepada Tolut, baru yakin Tolut jadi pemimpin mereka gitu.
Syahidnya di sini bahwa Yahuda bin Ya'qub itulah turunannya yang akhirnya dinisbatkan kalimat Yahudi. Jadi Yahudi itu diambil dari Yahuda ibnu Ya'qub. Lalu gimana bisa kemudian jadi familiar? Bukankah putra Ya'qub banyak Bani Israel itu? Kenapa pula hari ini yang dikenal Yahudinya? Mau dia turunan Lawi tetap dikatakan Yahudi, mau turunan Yusuf tetap dikatakan Yahudi, mau turunan siapapun selain Yahuda putra Ya'qub semua dibilang Yahudi hari ini. Kok bisa gitu ya? Padahal tidak semua turunan Yahuda. Karena setelah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia, Nabi Sulaiman wafat, maka Bani Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Ya, kerajaan yang di dalamnya ada Yerusalem itu dikuasai oleh keturunan Yahuda. Sementara kerajaan satunya bukan dikuasai oleh turunan Yahuda, tetapi turunan anak Yakub yang lainnya. Akhirnya karena cekcok, ya, banyak masalah perselisihan antar dua kerajaan ini, akhirnya dicaploklah sama kerajaan yang di situ dikuasai oleh putra putri ataupun turunan Yahuda bin Ya'qub, akhirnya menyatu kembali. Sejak itulah semua dibilang Yahudi sampai hari ini, ya, walaupun turunannya bukan Yahuda ibn Ya'qub gitu ya. Itulah penamaan kenapa disebut muncul kalimat Yahudi. Adapun Nasrani, kenapa disebut Nasrani? Ada yang mengatakan Nasrani itu diambil dari kampung kelahiran Isa, namanya Nasirah. Jadi ada kampung di Bethlehem sana di Palestina, itu disebut kampung Nasirah. Maka kemudian nisbat Nasrani, kenapa timbul kalimat Nasara atau Nasrani? Itu diambil dari kampung kelahiran Isa, namanya Qaryatu An-Nasirah. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan tidak disebut Nasrani itu karena ketika orang-orang Hawariyun kemudian ditantang oleh Isa bin Maryam, man ansari ilallah, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku? Apa kata orang Hawariyun? Nahnu ansarullah, kami yang akan menolong dirimu wahai Isa. Sejak itulah maka mereka disebut Nasrani dari kalimat ansar. Ya, ansar diambil dari kata ansar, jadilah Nasrani, artinya para penolong Isa. Sejak itulah Nasrani disebut Nasrani. Cuman masalahnya kemudian timbul istilah-istilah baru bagi umat Nasrani dengan sebutan Masihiyah, ya kan? Kami ini Masihiyah, pengikut Al-Masih Isa bin Maryam. Sejak kapan kemudian istilah Masihiyah ini muncul? Sebagian mereka tidak mau disebut Nasrani, disebut Masihiyun. Ada yang mengatakan munculnya kalimat ini pada abad ketiga Masehi. Ya, pada abad ketiga Masehi. Ada yang mengatakan tempat kemunculannya di sebuah negeri namanya Antioquia. Dulu Antioquia itu satu negeri yang dikuasai oleh orang Nasrani. Ya, pada abad ketiga milad inilah kemudian mereka menisbatkan diri karena mereka mengikuti ajaran Al-Masih alaihi salam, maksudnya Isa bin Maryam. Maka sejak itu sebagian mereka menyebut dengan kalimat Masihiyun. Kami itu orang-orang Al-Masih. Ya. Dan kalimat Al-Masih sendiri adalah laqab bagi Isa sendiri. Makanya disebut Isa Al-Masih, kan itu ya. Kenapa disebut Al-Masih? Isa itu sebagaimana Dajjal juga disebut Masih Dajjal. Ya, tentu ada bedanya Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal. Kalau Al-Masihnya Dajjal, ada yang mengatakan karena dia mamsuhul ain. Jadi makna Al-Masih itu fiil isim fa'il, tapi maknanya isim maf'ul dalam bahasa Arab itu. Kalau untuk Dajjal dia isim fa'il, maknanya isim maf'ul. Jadi yang dihapus satu matanya, makanya buta sebelah. Ada yang mengatakan disebut Al-Masih Dajjal karena li sur'ati sair, karena cepatnya berjalan 40 hari 40 malam bisa menguasai dunia. Maka disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Ada yang mengatakan karena dia mengusap
kemudian orang mati jadi orang hidup, padahal bukan orang mati hidup, tetapi setan yang menjelma orang hidup dari kematian. Tapi kalau Al-Masih Isa bin Maryam memang diusap, penyakit pada sembuh, orang mati pun pada hidup, tetapi semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia yang mengusap ya. Ada juga yang mengatakan karena Isa itu tidak punya rumah. Dia berjalan ke sana kemari, nginap di mana saja, berdakwah saja, mulai dari diangkatnya beliau jadi nabi sampai diangkatnya beliau ke langit. Itulah istilah-istilah dari kalimat ahlu kitab menurut Islam. Kan kalau menurut mereka ya tidak tahu. Kita kan mempelajari Islam, berarti menurut Islam. Baik. Walaupun di sana ada istilah yang ketiga namanya as-sabi'ah gitu ya. Ada Islam, ada Yahudi, Nasrani, ada as-sabi'ah. Yang mengatakan as-sabi'ah itu pengikut Yahya. Nabi Yahya disebut as-sabi'ah. Ada yang mengatakan dia bagian firqah dari Nasrani, ada yang mengatakan bagian firqah dari Yahudi, ada yang mengatakan dia penyembah malaikat dan begitu seterusnya, wallahu a'lam. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu lan yadkhulal jannah. Mereka mengatakan ahli kitab itu tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang itu Yahudi ataupun Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan kami yang masuk surga. Kata Nasrani bukan. Kalian tidak akan masuk surga, kalian masuk neraka. Kami yang masuk surga. Jadi dua agama ini saling mengklaim. Makanya sering saya katakan bahwa perbedaannya dua agama ini, kalau Yahudi sama sekali tidak mengakui adanya Injil. Yahudi tidak mengakui sama sekali adanya Injil. Tapi kalau Nasrani mengakui adanya Injil plus juga mengakui adanya Taurat. Makanya dalam agama Nasrani itu selalu berpegang dengan dua perjanjian. Kalau tidak perjanjian baru, perjanjian lama. Kalau tidak Injil ya Taurat. Jadi anehnya di situ. Jadi Nasrani mereka mengakui adanya Musa dan juga Taurat yang turun kepada Musa, bahkan dijadikan pegangan mereka. Tapi kalau Yahudi tidak. Yahudi sama sekali tidak mengakui Nasrani, apalagi Injilnya, apalagi Isanya jadi nabi. Makanya kemudian walaupun orang Nasrani mengakui adanya Taurat dan mereka pakai di tempat ibadah-ibadah mereka, tetap mereka mengkafirkan Yahudi. Alasannya apa? Karena Yahudi tidak mengakui kerasulan Isa dan turunnya kitab Injil kepada mereka. Jadi di mata orang Nasrani Yahudi kafir. Di satu sisi mereka mengimani Taurat mereka. Tauratnya orang-orang Yahudi yang turun kepada Musa kan. Tapi tetap mengkafirkan Yahudi. Alasannya bukan masalah Taurat, tapi alasannya karena Yahudi tidak mengakui Isa sebagai Rasul dan tidak mengakui Injil sebagai kitab yang dibawa Isa untuk orang-orang Nasrani. Maka sejak itu Nasrani sampai hari ini mengkafirkan orang Yahudi karena tidak mengakui Isa. Lah ketika kemudian datang Nabi SAW yang sudah dihabarkan oleh Isa itu sendiri bahwa akan muncul seorang Nabi namanya Ahmad gitu ya. Dan nama Ahmad ini pernah suatu ketika di zaman Nabi SAW, zaman Nabi SAW ada seorang Yahudi hendak menyembunyikan beberapa lafaz dalam Tauratnya dengan cara menutupi Tauratnya dengan jari kemudian dibaca. Jadi yang ditutup gak dibaca. Maka datang Abdullah ibn Salam, seorang ulama Yahudi yang sudah masuk Islam, langsung marah dia. Dia kan alim, dia tahu isi Taurat. Maka dia mengatakan irfa yadaka, angkat tanganmu itu. Rupanya setelah diangkat ada kalimat yang dimaksud Nabi SAW. Mereka hendak menyembunyikan beberapa kalimat dan itu tradisi orang-orang ahli kitab yang seperti itu. Yuharrifunal kalima'am mawadi'ih, mereka selalu merubah-rubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka berusaha menghapus kalimat Ahmad, kalimat Muhammad dan begitu seterusnya supaya tidak mengakui adanya kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya mereka mengklaim bahwa kamilah yang masuk surga, kata Yahudi kami yang masuk surga. Dua-duanya saling mengklaim. Islam juga sama, kami yang masuk surga. Tiga agama ini mengklaim, bahkan bukan hanya tiga agama, bukan Yahudi, Nasrani, Islam, semua agama, mau Hindunya, mau Budanya,
mau Konghucunya, mau apa namanya, sebutkan agama. Pasti semua agama itu mengklaim agama mereka yang paling benar, agama mereka yang masuk surga kan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu berbangga dengan kelompoknya masing-masing. Dan itu bukan hanya berlaku antar umat beragama saja, tapi antar kelompok-kelompok dalam satu agama, baik pecahan dari Yahudi, pecahan dari Nasrani, ataupun pecahan dari Islam itu sendiri, itu mengklaim paling benar kan. Orang Syiah mengatakan kami yang paling benar, ahli sunnah sesat. Kita mengatakan ahli sunnah, Syiah yang sesat, kita yang benar. Makanya ketika Nabi menyebutkan tentang 73 kelompok yang pecah di akhir zaman, Nabi SAW menyebutkan tentang boleh kalian mengklaim paling benar, tetapi buktinya mana? Boleh, silakan. Yahudi mengatakan surga milik kami, Nasrani mengatakan surga milik kami, Hindu mengatakan surga milik kami, Buddha mengatakan surga milik kami, ataupun agama yang lain mengatakan surga milik kami bukan milik kalian. Sekarang atau Islam juga mengatakan surga milik kami. Lalu siapa yang benar? Surga yang mana? Punya siapa surga itu? Yahudi kah, Nasrani kah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang benar adalah yang bisa mendatangkan bukti bahwa surga itu milik mereka. Jangan mengklaim saja, mengklaim mudahlah. Siapapun orang mengklaim kan bisa, itu tanah saya umpamanya. Itu mobil saya tuh yang tutup. Itu punya saya. Bisa aja mengklaim seperti ini. Ah, buktinya apa gitu maksudnya? Makanya di sini Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Itu kan angan-angan mereka seperti itu. Kalau memang mereka itu adalah berhak memiliki sorga, maka Allah mengatakan qul hatu burhanakum. Mana buktinya, mana dalilnya bahwa sorga milik kalian itu, bahwa kalian paling benar sendiri, wahai orang-orang Syiah, kami pula disesatkan. Mana buktinya? Tunjukkan, kita debatkan secara ilmiah bukti kalian dengan bukti kami. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang jujur dalam pengklaiman bahwa surga itu milik kalian. Seperti orang Yahudi mengatakan apa? Walaupun kami harus masuk neraka, paling lama 3 hari, paling maksimal 40 hari. Mereka mengatakan seperti itu. Minimalnya 3 hari, maksimalnya 40 hari katanya orang Yahudi. Alasannya apa? Mereka mengatakan karena 40 hari itu diambil dari dosa buyut mereka. Ketika Nabi Musa berangkat mengambil Taurat, 40 malam tiba-tiba mereka menyembah patung anak sapi. Berarti orang Yahudi mengatakan kalaupun kami harus masuk neraka, paling lama itu 40 hari, selebihnya keluar, kalian hai orang Islam menggantikan kami katanya. Dan kalian akan selama-lamanya. Maka Rasul mengatakan kadzabtum, dusta kamu, dusta kalian. Kemudian Rasul membacakan ayat, turun ayat, wa qalu lan tamassanan nar illa ayyama ma'dudah. Ya. Mereka mengatakan bahwa kami tidak tersentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, datangkan bukti kalian kalau kalian masuk neraka itu sebentar. Sebab ketika orang-orang Yahudi merasa paling tinggi derajat manusia di permukaan bumi dengan mereka mengatakan nahnu abnaullah, kami itu anak-anak Allah, nahnu khiratullah, kami orang-orang pilihan Allah, maka Allah bantah, qul falimatu adzibukumullah, qul falima yu'adzibuhumullahu bidzunubihim. Katakan kepada mereka, kalau kalian anak-anak Allah, orang-orang pilihan Allah, kenapa Allah azab kalian? Loh, bukankah anak Allah tidak mungkin diazab lah? Orang pilihan Allah masa diazab? Kenapa diazab? Lihat kisah-kisah Bani Israel yang tinggal di pinggiran laut hari Sabtu, yang tidak boleh melanggar di hari Sabtu, mereka melanggar, akhirnya jadi kerak kan itu ya. Ketika mereka kemudian menyembah patung anak sapi, akhirnya diazab, disuruh bunuh-bunuhan. Kalau tidak, bukit Tur menimpa mereka di atas kepalanya. Atau ketika bercerita tentang orang-orang yang minta wajah Allah diperlihatkan kepada mereka, tiba-tiba datang petir, akhirnya membunuh mereka semuanya. Lah kalau kalian anak Allah, orang pilihan Allah, orang dicintai Allah, kenapa Allah azab? Harusnya orang dicintai tidak diazab lah. Kayak kita punya anak dicintai, senang sama anak kita, tidak mungkinlah kita tampar dia. Ini sayang, yang nampar dia kita dendam itu. Harusnya kan seperti itu. Makanya di sini Allah mengatakan, "Qul hatu burhanakum." Katakan, mana bukti kalian? In kuntum shadiqin, kalau kalian termasuk orang-orang yang jujur. Wallahu alam, saya kira 2 ayat saja. Nah, time sebelum saya tutup, silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ayat yang 111 yang tadi kita baca itu Allah mengatakan in kuntum sadiqin. Tunjukkanlah bukti karena kebenaran kalian jika kalian itu adalah orang yang benar. Nah, yang ingin Anda tanyakan, kan ayat ini bercerita tentang Yahudi. Nah, apakah ayat ini ikutnya hanya untuk Yahudi saja tanpa Nasrani, atau Yahudi dan Nasrani yang dimaksudnya jika kalian itu orang-orang yang benar, sementara Yahudi yang mengklaim bahwa mereka itu akan masuk surga? Ini hitop kepada semuanya. Ini hitop kepada semuanya. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi semua agama yang mengklaim kalau mereka itu termasuk penduduk surga, yang lain penduduk neraka. Bukan hanya semua agama, termasuk firqah-firqah dalam Islam. Seperti Khawarij, menganggap kita kafir, mereka saja yang mukmin. Seolah-olah mereka mengatakan kami loh ahli surga, kalian ahli neraka. Karena orang kafir pantasnya di neraka. Cuman mereka tidak membahasakan seperti itu. Mereka membahasakan kami muslim, kalian kafir. Makanya wajib diperangi. Sama dengan mengatakan kami ahli surga, kalian ahli neraka, kan gitu. Ataupun Jahmiyah, atau Qadariyah, atau Murji'ah, atau firqah-firqah yang ma'ruf dalam kesesatannya, itu pun masuk dalam ayat ini. Karena Quran itu, ibrah itu bukan karena khususnya sebuah pembahasan, khususnya sebuah asbab nuzul, tetapi umum per kalimat yang kemudian diambil ibrah dan pelajaran. Ayat ini ambil secara umum, ya termasuk semuanya. Mana dalilnya kalau seandainya ini masuk pada firqah-firqah dalam Islam juga yang tersesat dalam Islam? Hadis Nabi tadi yang saya katakan tadi tentang 73 yang terpecah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kulluhum finnar illa wahid. Semua terancam neraka. Terancam, ya, bukan masuk neraka, terancam neraka. Artinya bisa masuk neraka, bisa tidak, gitu maksudnya kalimat terancam. Terancam neraka. Seperti orang berzina kan terancam neraka. Tapi apakah kemudian dia masuk neraka? Lihat nanti pahalanya. Lebih berat atau lebih ringan, kan itu. Kecuali satu. Kalau seandainya hadis ini titik sampai di sini, Bu, maka semua akan mengklaim yang satu itu. Kalau seandainya hadis ini titik sampai di sini, semua masuk neraka kecuali satu, titik. Wah, mungkin semua firqah mengatakan kami yang satu, kan? Tetapi Nabi SAW tidak hendak membingungkan manusia. Kalau kalian merasa yang satu itu, mana bukti kalian? Bagaimana cara barometernya bahwa si fulan itu yang satu? Hadis selanjutnya, ma'ana al-yawma wa ashabi. Yang satu itu adalah orang-orang yang mengikuti aku pada zamanku dan seluruh para sahabatku. Baru di sini ada faisal, ada pemisah antara yang satu dengan yang 72 yang terancam neraka itu. Ya, di sinilah pemisahnya. Kalau dia mengikuti Rasul dan juga para sahabatnya, maknanya kembali kepada Islam yang murni, itulah yang satu. Kalau mereka sudah menyelisih Nabi, menyelisih para sahabatnya, kesepakatan mereka, berarti inilah yang terancam 72 tuh. Nah, ini juga masuk sama dengan ayat ini, ya, bahwa mana Yahudi mengatakan bahwa kami kafir, kalian mukmin, kami masuk neraka, kalian masuk surga. Nasrani mengatakan kamu Islam, kafir. Ya, orang Nasrani kan mengkafirkan kita, nggak mengakui kerasulan Muhammad. Makanya kita kafirkan juga, sebagaimana Nasrani mengkafirkan Yahudi, kita pun kafirkan Nasrani, karena alasannya sama. Alasan Nasrani mengkafirkan Yahudi apa? Karena Yahudi tidak mengakui Isa, kan? Alasan kita mengkafirkan Nasrani karena Nasrani tidak mengakui Nabi kita. Apa bedanya? Kalian mengkafirkan Yahudi gara-gara Yahudi tidak mengakui Nabi kalian. Tiba-tiba ketika kami punya Nabi, kalian tidak mengakui pula Nabi kami. Kafir juga kalian jadinya. Estafet jadinya. Tapi kita hanya mengkafirkan yang dikafirkan Allah dan Rasulnya saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Jadi ibarah ayat ini biumumi lafzi, karena umumnya lafaz. Wallahu a'lam. Saya sampai menunggu Mahathir bertanya, ini ada sedikit pertanyaan. Yaitu tadi kan Ustaz menjelaskan bahwa setelah Nabi Musa wafat,
Kemudian di zaman Nabi Samuel itu mereka para kaum Yahudi meminta agar ditunjuk seorang raja. Makanya raja yang dipilih oleh Allah saat itu adalah Talut yang dari keturunan Benyamin. Nah, untuk membuktikan bahwa si Talut ini berhak untuk menjadi raja, maka didatangkanlah tabut kepada Talut. Nah, yang ingin ditanyakan, tabut itu isinya sebetulnya apa, Ustaz? Apakah perlengkapan Musa dan Harun atau hanya sekadar kotak biasa aja gitu? Alhamdulillah, tabut itu adalah kotak isi serpihan Taurat. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam 40 hari mengambil Taurat di Bukit Saina, kemudian pulang kembali ke tanah perjanjian, rupanya separuh lebih Bani Israel sudah menyembah patung anak sapi. Marah Musa. Masa 40 hari ditinggal sudah murtad gitu bahasa. Akhirnya dibantinglah Taurat, papan itu, berkecailah sebagian Taurat itu, pecah kemana-mana serpihan-serpihannya itu. Itulah awal sesatnya Bani Israel dari sini. Tauratnya pecah, ya. Lah serpihan-serpihannya itu kemudian dikumpulkan, sudah tidak beraturan lagi. Di situ ada Taurat, tulisan-tulisan Tauratnya yang keluar dari papan aslinya, kemudian diletakkan di sebuah kotak. Itulah yang disebut dengan tabut. Awalnya tabut itu isinya adalah serpihan-serpihan Taurat yang tercecer akibat papannya dibanting Nabi Musa gara-gara marah, ya. 40 hari ditinggal sudah menyembah patung anak sapi. Kemudian kotak itu menjadi sebuah kotak berkah, di mana Bani Israel kalau perang bawa kotak itu pasti menang, ya. Sama di zaman Nabi itu kan, kepercayaan kaum muslimin kalau Khalid yang menjadi pemimpin gak pernah kalah. Makanya di zaman Umar, supaya orang jangan bertawakal kepada Khalid, dipecat Khalid oleh Umar, diganti Abu Ubaidah bin Jarrah, supaya jangan mengkultuskan Khalid gitu ya. Seolah-olah kalau Khalid yang jadi panglima menang, kalau bukan Khalid nanti ngedon orang. Oleh Umar diberhentikan, ganti Abu Ubaidah. Jadi keyakinan Bani Israel itu gitu. Jadi kalau perang bawa kotak, dan kalau perang itu kotaknya ditaruh depan, itu selalu menang. Lah ketika kemudian Bani Israel dijajah oleh orang-orang Amalika, akhirnya perempuannya ditawan, anak-anaknya jadi budak, laki-lakinya dibantai, sebagiannya kemudian mencari suaka keluar. Disitulah dicuri kotak itu. Kotak itu dicuri oleh Jalut, kemudian diletakkan di tempat peribadatan. Orang-orang itu diletak di bawah, di atasnya berhala mereka, tabutnya ditaruh di bawah berhala. Kemudian ketika Nabi Samuel diminta untuk supaya didatangkan satu raja memimpin mereka, maka akhirnya Samuel memilihkan Talut. Karena Talut bukan turunan Lawi, bukan turunan Benyamin, ditolak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan, sebenarnya Allah sudah jelaskan 3 keutamaan Talut kan yang tidak ada kepada Bani Israel. Pertama, dia orang pilihan Allah. Innallaha astafahu. Allah memilihnya. Itu sudah cukup. Kalau Allah memilihnya pasti beres gitu ya. Kalau manusia yang memilihnya nggak akan beres. Pertama saja milih presiden, dukung si fulan. Dan jadi presiden, naikkan BBM, turunkan si fulan. Namanya aja kita yang milih. Ya harus terimalah konsekuensinya. Tapi kalau Allah yang milih kan Allah tahu kemaslahatan hambanya. Yang kedua, dilebihkan dari kecerdasannya. Bastoh ada 2, fil jismi wal ilmi. Kelebihannya di ilmu pengetahuan dan di fisiknya. Makanya para ulama dari ayat ini mengatakan hendaklah seorang pemimpin harus punya 4 perkara. Ya, pertama, pengetahuan luas. Yang kedua, fisik yang sehat. Sehat fisiknya, kuat gitu ya. Baik jasad ataupun hatinya harus kuat juga. Sebab kalau fisiknya kuat, hatinya tidak kuat, nanti ngadepin masalah ngedown, dia nggak mau dihadapi, lari nanti. Jadi kuat juga hatinya, fisiknya, hatinya kuat ya. Kemudian juga harus jamal al-mandhar, jadi nampak gagah ya, supaya berwibawa gitu ya. Wibawa tuh
Ya, dibawa juga. Yang ketiga harus, ini yang penting, beragama. Ya. Kalau beragama ini pasti tidak akan menyimpang. Jadi agamanya kuat, pengetahuan keduniaannya luas, kemudian juga fisiknya kuat, hatinya kuat, ya, kemudian berwibawa orangnya. Nah, itulah disebut pemimpin. Diambil dari kalimat apa namanya, Talut ini. Itulah pemimpin yang ideal. Nah, kemudian setelah itu tabut ini bukan hanya diisi serpian Taurat saja, akhirnya ditambah di dalamnya. Termasuk di situ ada tongkatnya Nabi Musa, ada tongkatnya Nabi Harun. Tapi tongkatnya Nabi Musa kan tidak berfungsi lagi, karena itu kan mukjizat yang hanya berfungsi kalau dipegang Nabi Musa saja. Kalau sudah tidak dipegang Nabi Musa, tidak berfungsi lah. Tetapi itu kan peninggalan Nabi, pasti berkah, jadi barang berkah jadinya. Ada juga yang mengatakan itu rambutnya Nabi Musa, rambutnya Harun, ada juga pakaiannya, sebagian pakaiannya di situ gitu ya. Makanya Allah mengatakan wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu malaikah. Dan itu ayatnya. Di dalam tabut itu ada peninggalan-peninggalan keluarga Musa dan Harun yang dibawa terbang malaikat, dicuri dari Jalut, diserahkan kepada Talut. Itulah tabut artinya. Dia kotak. Ada juga yang mengatakan kotak itu sebenarnya, tabut itu adalah kotak yang dibuat oleh ibunya Nabi Musa ketika Musa lahir. Ketika Musa lahir, kan ibunya takut karena ketika Musa lahir itu kan di tahun pembunuhan tuh. Akhirnya dia datang kepada seorang mebel, dibuatkan kotak. Ya. Akhirnya kemudian Musa diletakkan di kotak itu, kemudian ditali. Ya, kalau pas nyusu ditarik di Sungai Nil itu. Kalau habis nyusui udah kenyang, dibiarkan lagi talinya. Allah takdirkan putus pula talinya. Ya. Nah, kotak itu disebut tabut. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, cukup ya. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.